Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mariono, Kepala Kejaksaan Negeri Manado, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Buat kamu yang belum subscribe dulu dong. Saya Steliso SE, Direktur Utama bersama keluarga besar Perusahaan Daerah Pasar Kota Manado mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1441 Hijriah. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Anggota Dewan Kota Manado Monaklower Komisi 3 dari Partai Gerindra, mengatakan bahwa berita yang terkait TGR itu terlalu tendensius. Anggota DPRD Manado yang berparas cantik ini yaitu Monaklower SHMH, saat ditemui di kediamannya menjelaskan bahwa TGR ini belum ada tersangkanya dan masih dalam penyelidikan. Dan Mona mengatakan kalau memang saya terbukti dan untuk mengembalikan maka saya siap mengembalikan kelebihan bayarannya. Berikut wawancaranya. Jadi masalah TGR yang beberapa hari belakangan ini marak di media sosial maupun media cetak, saya ingin sampaikan dalam kesempatan kali ini bahwa pemberitaan yang ada di media yang sudah saya baca, redaksinya, bahkan isinya itu benar seperti yang dikatakan rekan-rekan saya bahwa berita itu terlalu tendensius. Kenapa saya katakan demikian? Karena media yang memuat bahasa-bahasa seperti yang kita baca bersama ini adalah media yang akhirnya akan menggiring opini publik agar supaya masyarakat bisa mencerna atau memberi pemahaman kepada masyarakat bahwa anggota DPRD benar melakukan tindakan korupsi seperti yang masyarakat pikirkan dengan analisa mereka secara pribadi. Sebenarnya dari sisi aturan sah-sah saja ketika ada pemberitaan demikian, tapi ini saya melihatnya seperti kasus ikan asin yang baru-baru ini menjadi fenomenal di kalangan masyarakat. Kenapa saya katakan demikian? Karena kata-kata ini memang tidak ada implikasi hukum kalau dari kacamata saya secara pribadi. Tapi berita ini akan menggiring opini publik sehingga citra, image dari anggota dewan ini menjadi buruk. Yang harus saya sampaikan pada kesempatan kali ini bahwa media ini harus menjadi fasilitator yang baik. Media ini harus memberikan pertanggungjawaban nilai-nilai yang baik kepada masyarakat agar supaya masyarakat ini diberikan pemahaman yang baik juga ketika menerima informasi-informasi yang ada. Saya rasa media yang ada pada saat ini semangat kita sama bahwa ingin mencerdaskan masyarakat, mencerdaskan anak-anak bangsa, memberikan pemahaman edukasi-edukasi yang baik melalui berita-berita yang harusnya konkret, yang harusnya akurat untuk bisa dipublikasikan kepada masyarakat. Tapi yang terjadi beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu, kita menangkapnya di media ini, salah satu media yang ada di Sulawesi Utara, media sebesar itu, media seeksis itu. Kenapa beritanya seperti itu? Benar yang dikatakan teman-teman saya bahwa mereka merasa dicemarkan nama baiknya, mereka merasa dirugikan nama baiknya. Karena apa? Karena mereka punya keluarga, mereka punya rekan, mereka punya kolega. Yang kita ketahui bersama bahwa pemberitaan ini bukan dengan kata-kata yang soft, bukan dengan kata-kata yang anggun lagi untuk bisa dibeberkan di media sosial. Dan salah satu teman saya memang disebutkan jelas namanya, dan itu saya juga tidak tahu persis undang-undang pers ini detailnya seperti apa. Tapi kalau kita merunduk dari kacamata hukum atau kacamata orang awam kebanyakan,
coba tanya kepada masyarakat, kalau kalian diberitakan seperti ini, reaksi kalian akan seperti apa? Kita pikir yang paling terburuk-terburuk saja. Ini sama dengan melemahkan pribadi seseorang, karena ini sangat-sangat bertentangan dengan norma moral, sangat-sangat bertentangan dengan etika yang ada. Harusnya kalau memang media ini benefit dan bisa menjaring atau memfilter pemberitaan-pemberitaan yang ada, harusnya harus lebih santun, harus lebih beretika lagi dalam membuat redaksional berita. Seperti itu yang harus saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Dan menyangkut TGR, menyangkut persangkaan anggota DPRD melakukan korupsi dan lain sebagainya, seperti yang disangkakan oleh media, seperti yang disangkakan oleh masyarakat dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Hari ini saya mau katakan bahwa itu semua belum bisa dikatakan kebenarannya, atau belum bisa dikatakan benar adanya anggapan ini, sangkaan ini, karena pada saat ini masih terjadi proses hukum yang kita tahu bersama bahwa penyelidikan ini sudah kita lewati, kemudian saat ini masih dalam tahap penyidikan, yang dimana saya menghimbau atau mengajak semua elemen masyarakat atau penegak hukum atau apapun itu yang tahu dengan kasus yang sedang berlangsung pada saat ini, bahwa kita ini anggota DPRD masih melekat kepada kita dengan asas praduga tidak bersalah, dan saya ingin masyarakat dan kita semua harus menghargai itu. Tidak boleh ada pemberitaan yang miring tentang kita sebelum ada penetapan seperti itu. Satu, Ketua. Saya secara pribadi sebenarnya sangat-sangat menyayangkan sekali kalau nama kita ini terseret atau terbawa-bawa dalam dugaan korupsi yang kita sama sekali tidak tahu menahu tentang adanya aturan yang baru ini. Karena apa? Karena Perwako ini adalah ranah dari pihak eksekutif, dan tugas kita sebagai anggota DPRD hanya sebatas menerima hak kita sebagai anggota dewan seperti masyarakat atau pegawai-pegawai pada umumnya. Ketika bekerja menerima upah, ketika bekerja menerima gaji. Dan kenapa saya katakan tidak tahu menahu? Karena kajian ini yang buat bukan kita, bukan anggota DPRD, bukan pihak legislatif. Jadi kajian-kajian ini kita tidak tahu menahu. Adanya penambahan ini dan itu, kami sama sekali tidak tahu, karena kami menerima ditransfer langsung oleh bank pemerintah. Dalam hal ini Bank Sulut ditransfer kepada kami. Beda beberapa tahun yang lalu, memang kami menerima hak kami, menerima upah kami secara cash. Dan itu kami juga bisa melihat rincian-rinciannya, berapa besar tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang dikatakan kepada kami bahwa kami menerima apa yang bukan menjadi hak kami, dan di situ katanya ada indikasi korupsi. Yang ingin saya tegaskan bahwa di dalam undang-undang korupsi ini kami sama sekali tidak memenuhi unsur-unsur seperti yang disangkakan. Kami hanya kelebihan membayar, dan itu juga yang dijelaskan atau diinformasikan melalui BPK pada beberapa waktu yang lalu. Sama sekali melakukan kerugian negara itu tidak ada, hanya kelebihan membayar. Dan ketika ada kelebihan bayar, masa yang disalahkan legislatif? Kan harusnya yang membuat aturan ini, yang mengkaji aturan ini, yang mengkaji Perwako ini juga dinas-dinas yang bersangkutan, dinas-dinas yang terkait, dan juga ada ACC dari bagian hukumnya Pemkot, bukan melalui kami lagi, seperti itu. Jadi ini seharusnya yang tahu menahu ini mereka, jadi harusnya lebih condong ke mereka. Jangan mempermasalahkan kepada anggota dewan, katanya sudah memakan uang negara lah, merampas hak-hak yang ada di dalam masyarakat dan lain sebagainya. Jadi opini-opini ini yang sebenarnya menyesatkan masyarakat, dan belum tentu bisa dibuktikan kebenarannya, tapi media ini
seakan menggoreng-goreng citra diri dari anggota DPRD. Bu, jika sudah ada keputusan untuk mengembalikan, Ibu siap untuk mengembalikan, Bu? Saya sudah membuat surat pernyataan melalui BAP. Saya katakan seperti ini, kalau memang saya terbukti melanggar peraturan yang ada berdasarkan perwako yang dibuat, dikaji, disusun oleh eksekutif, maka saya bersedia mengembalikannya. Jadi bisa paham ini, saya tidak menyebutkan bahwa yang membuat kajian itu kami, karena sama sekali kami tidak membuat kajian dan kewenangan kami tidak ada di dalam perwako ini, tapi tugas dari eksekutif. Chandra Matos Sulut Headline News melaporkan dari Manado.